Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali nih tentang yang namanya adalah seri fluida dinamis. Yang hari ini kita akan bahas tentang si angin yang kuat. Angin kuat. Padahal angin aja biasanya di udara ya, dan dia itu tidak bisa yang namanya angkat apapun. Tapi ada loh yang angin yang bahkan bisa mengangkat pesawat. Yuk, hari ini kita bahas tentang gaya angkat pesawat. Sebelum itu, teman-teman silahkan bersiap dan kita akan mulai. Yuk, silakan berdoa dulu. Let's go. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa pesawat itu bisa terbang? Apakah ini memang diterbangkan oleh sesuatu? Atau mungkin diterbangkan oleh Superman? Wah, diterbangkan oleh Superman luar biasa ya. Atau mungkin diterbangkan oleh Captain America? Oh, tentu saja tidak mungkin ya. Sebenarnya bisa-bisa aja mungkin ya, tapi dalam hayalan. Tapi ini kan kita dalam keadaan nyata, tentu saja tidak bisa. Nah, ternyata kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada sebuah rahasia. Apa rahasianya? Kita tengok dulu sebelumnya tentang sejarah pesawat terbang. Jadi, ini berawal dari yang namanya adalah Abbas Ibnu Firnas. Dia ini adalah seorang ilmuwan muslim yang beliau ini bisa terbang selama 10 menit. Beliau terinspirasi dari sayap burung yang terbang. Oh, kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang perhatikan kebesaranku di muka bumi, maka dia adalah termasuk orang-orang yang belajar. Orang-orang yang beriman tentu saja ya. Nah, Abbas Ibnu Firnas membuat sebuah sayap yang memang terbuat dari bulu yang memang diambil dari burung. Nah, dia coba terbang dan ternyata dia berhasil. Tapi di akhir dia tidak bisa mengendalikan kecepatan terbangnya. Yang melihat bahwa ternyata dia juga belajar dari burung bahwa ternyata burung bisa menghentikan laju kecepatan terbangnya dengan baik. Ibnu Firnas pun belajar dari hal tersebut. Jadi, yuk kita lanjutkan ke penemuan pesawat yang ada sekarang. Nah, kira-kira untuk pesawat sendiri nih, kira-kira dari kata teman-teman bagian mana yang membuat pesawat itu bisa terbang sih? Yang pertama, apakah memang dari hidungnya atau bagian kepalanya? Yang kedua, dari mesinnya? Yang ketiga, dari sayapnya? Dan yang keempat, apakah dari ekor belakangnya? Yang mana kira-kira ya? Coba tebak. Nah, jawabannya sebenarnya semua bagian pesawat itu adalah bagian yang bisa membuat pesawat terbang. Tapi ada bagian krusial atau bagian penting yang memang membuat pesawat ini bisa terbang. Nah, daripada penasaran, yuk kita langsung masuk ke yang namanya kita lihat cek desain pesawatnya ya. Nah, teman-teman pasti tahu dong tentang pesawat. Pesawat itu dia punya mesin, kemudian juga punya ekor pesawat, punya sayap pesawat. Tadi seperti kita sebutkan bahwa semua hal itu bisa menjadikan pesawat ini jadi terbang. Tapi sebenarnya mana sih yang memang dia merupakan bagian terpenting yang bisa membuat pesawat itu bisa terbang? Coba tebak, teman-teman. Ya, betul. Sama seperti burung dan juga binatang lainnya yang bisa terbang, yang membuat sebuah benda atau pesawat ini bisa terbang adalah bagian sayapnya. Tapi sayap ini bisa bekerja sendiri. Kenapa? Karena dia membutuhkan suatu gaya. Kira-kira gaya apa yang ada dalam pesawat ini atau dalam sayap pesawat ini? Yuk kita cek lebih dalam lagi untuk desain sayap pesawatnya. Kita potong dulu ya. Untuk sayap pesawatnya kita akan potong melintang. Nah, ketika pesawat seperti ini nih, ini ada kita lihat ada bagian yang dia itu cembung dan ada yang bagian lurus. Ya kan ya? Nah, kalau kita lihat arah anginnya nih, pemecah anginnya, dia kita lihat ada yang arahnya ke atas dan juga ada arahnya ke bawah. Tuh ya, dia akan terus-menerus seperti ini, dia gerak gitu ya. Dan kalau kita lihat nih teman-teman, ternyata melengkung di atas dan dia akan jauh ke sini ya. Nah, ini itu
kita akan coba cek kembali ya. Ini itu adalah sebuah desain sayap pesawat yang sangat aerodinamis karena bisa memecah angin. Nah, kalau kita lihat dengan jelas di sini ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan antara cembungan yang atas, kemudian juga cembungan yang bawah. Tapi ternyata teman-teman masih ingatkah dengan hukum Bernoulli? Wah, yang kayak gimana? Masih lupa ya? Yuk kita cek lagi. Lihat lebih dalam lagi di bagian sebelah sini, bagian atas dan juga bagian bawah. Kalau teman-teman lihat di sini ada bagian atas, dia memiliki jarak yang lebih besar. Kemudian kalau untuk yang bawah dia memiliki jarak yang lebih pendek. Nah, lebih pendek karena yang atas melengkung dan yang bawah tidak melengkung gitu ya. Nah, artinya ini ada konsekuensi dari jaraknya yang bagian atas, sayap atas akan lebih besar daripada bagian sayap yang bawah. Yang ini ketika dihukum Bernoulli menyebutkan bahwa ketika memang ada udara masuk ke sini, dia itu yang atas maupun yang bawah, dia akan mencapai titik yang sama di belakang dengan waktu yang sama. Yang artinya ini menjadikan kecepatan di bagian atas lebih besar daripada kecepatan bagian bawah. Dan kecepatan ini ternyata berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, artinya tekanan di bagian bawah, bagian atas pesawat itu lebih kecil daripada tekanan bagian bawah pesawat. Yang mengakibatkan sayap pesawat ini bisa terangkat atau kita sebut dengan lift atau lifting. Ya. Nah, terus ini sebenarnya mengembangkan prinsip Bernoulli yang tadi saya sebutkan. Tapi Bernoulli ini kira-kira seperti apa sih penggunaannya untuk didesain sayap pesawat? Yuk kita cek kembali. Nah, tadi kita sebutkan bahwa kita punya bagian atas pesawat dan bagian bawah pesawat. Bagian pesawat dia tentu ada hukum Bernoulli ya. Nah, Bernoulli itu untuk atas pesawat adalah tekanan A di bagian atas, rho GH yang bagian atas ketinggian, dan setengah rho VA kuadrat. Kemudian yang bawah kita sebutkan PB, tekanan di bagian bawah, kemudian dengan rho GH untuk yang B, dan juga setengah rho VB kuadrat. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada H dan H yang bagian atas dan juga H bagian bawah. Ternyata kalau dalam pesawat itu ketinggiannya itu kan memang sangat tinggi gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa tebalnya si sayap pesawat ini dia tidak terlalu tebal atau mungkin dia berbandingnya sedikit dengan ketinggiannya ketika dia terbang. Artinya nilai HA dan HB ini bisa kita samakan, yang artinya bisa kita hilangkan. Ya, dari sini kemudian kita masukkan, ternyata ada dari hukum Bernoulli yang tadi. Jadi kita sudah memasukkan lagi rho GH yang tadi. Nah, itu ya. Kemudian kita pindahkan nih rho P yang tekanan bagian atas ke sebelah kiri. Kemudian yang setengah rho VB kuadrat kita pindahkan ke sebelah kanan. Akan jadi seperti ini kan. Nah, di sini kita lihat ada setengah yang ini dan juga setengah rho. Dan juga setengah rho ini adalah nilai yang sama karena sama-sama di udara kan. Nggak mungkin atasnya udara bawahnya air gitu kan ya. Nah, kemudian akhirnya kita bisa memindahkan yang setengah rho ini ke depan dan menyatukan VA kuadrat dan juga VB kuadrat. Ya, kita ingat bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas yang artinya nilai yang P ini bisa kita ganti dengan F per A seperti ini ya. Nah, dari F per A seperti ini kita lihat ada yang namanya FB min FA. Artinya gaya di bagian bawah pesawat dikurangi gaya yang bagian atas pesawat itu persatuan luasnya. Nah, tapi kita butuhnya apa? Kita mau cari tahu gaya angkat pesawatnya. Nah, berarti A-nya saja kita pindahkan ke sebelah sini, dari bawah menjadi dikali akhirnya seperti ini. Nah, dari sini kita lihat ada FB min FA. Kalau misalnya dikurangi, berarti kita sebutnya dengan delta. Ya, delta FA itu ya sebut dengan gaya pesawat nilai adalah setengah rho VA min VB kuadrat dikali dengan A. Nah, inilah persamaan yang kita gunakan ketika kita mau mencari tahu berapa besar gaya angkat pesawat. Nah, ini kalau gaya angkat pesawat berarti pesawatnya terbang ya. Nah,
Nah, ini adalah desain sayap pesawat. Nah, sayap pesawat ini dia memiliki desain yang ketika dia turun, dia akan memiliki bagian bawah sayap pesawat yang bernilai jaraknya lebih besar daripada bagian atas pesawat. Nah, seperti ini ya gambarnya nih ya. Inilah gambar sayap pesawat ketika turun. Ketika sayap pesawat ini turun, dia akan membuka seperti ini. Dan akhirnya ketika tadi jaraknya itu lebih besar, berarti kecepatan juga akan lebih besar. Artinya kita tahu kecepatan bagian bawah sayap pesawat akan lebih besar daripada kecepatan bagian atas sayap pesawat. Yang artinya tekanannya pun akan lebih besar yang bagian atas daripada bagian bawah. Ya, nah tekanan ini kita masuk ke sebelah sini. Dalam hukum Bernoulli yang tadi, ingat kita hilangkan rho GH-nya, kemudian kita ubah yang P-nya ini menjadi FA min FB per A. Kemudian dari sini kita melihat bahwa A-nya kita bisa pindahkan ke sini karena kita ingin mencari berapa gaya yang dihasilkan oleh sayap pesawat ini ya. Nah, kemudian inilah gaya yang diperlukan atau yang dihasilkan oleh sayap pesawat tersebut ketika dia turun atau ya ketika bentuknya seperti ini. Nah, daripada bingung-bingung, yuk kita coba latihan soalnya. Oke, nah jika ada sebuah pesawat personal memiliki luas penampang sayap 40 meter persegi dan yang sedang diterbangkan di udara dengan massa jenis udara bernilai 1,2 kg meter kubik, jika pada saat ketinggian tertentu kecepatan aliran udara di bagian atas dan bawah masing-masing adalah 300 meter per sekon dan 200 meter per sekon, berapa kira-kira gaya angkat pesawat pada kondisi tersebut? Jangan lupa kita tulis yang diketahui dulu ya. Ada A 40 meter persegi, kemudian rho 1,2 kg per meter kubik, kemudian ada VA 300 meter per sekon, dan ada VB 200 meter per sekon. Dan ini apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah berapa besar gaya angkat pesawatnya. Kita menggunakan delta F setengah rho VA kuadrat min VB kuadrat. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, berarti delta F-nya kita masukkan saja nilainya. Ada setengah dikali 1,2, 300 kuadrat, 200 kuadrat, dan juga 40. Nah, ini kita bisa lihat ada angka 40 yang kita bisa coret dengan angka setengah ini ya. Jadi 20 dikali dengan 1,2. Kira-kira berapa hasilnya ya? Hasilnya adalah 24. Nah, 300 kuadratnya kita kuadratkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 4 dan juga 4 kali 10 pangkat 4. Nah, dari sini kita akan lihat 9 kurangnya 4 adalah 5. Kemudian 24 dikali 5 hasilnya adalah 120 dikali 10 pangkat 4 Newton. Yang artinya nanti nih, jadi gaya angkat pesawat yang dihasilkan oleh keadaan seperti ini adalah 120 kali 10 pangkat 4 Newton. Ya. Oke, yuk kita coba lagi ya, masuk ke Oke teman-teman, kita akan review gaya pesawat. Teman-teman masih ingat tidak? Yuk. Di gaya angkat pesawat, kita melihat bahwa ada sayapnya yang bentuknya seperti ini ketika dia terbang. Yang sayap seperti ini mengakibatkan adanya jarak yang berbeda antara jarak bagian atas dan juga bagian bawah. Kemudian kecepatan yang bagian atas bagian bawah, sedangkan ada tekanan yang berbanding terbalik. Kita menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Yang nanti kita mendapatkan nilai gaya angkat pesawatnya adalah setengah rho VA kuadrat min VB kuadrat. Ya, dikali dengan A. Nah, tahukah teman-teman, ada seseorang yang luar biasa yang dimiliki Indonesia yang dia berperan penting dalam kegiatan penerbangan dunia. Siapa itu? Ya, betul sekali. Namanya adalah Pak B.J. Habibie. Beliau adalah almarhum Profesor Dr. H.C. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Beliau adalah seorang profesor dalam bidang rekayasa aeronautika atau tentang pesawat-pesawatan ya. Beliau adalah menemukan penemu dari crack progression theory yang merupakan teori yang digunakan untuk memprediksi titik mula keretakan pada sayap pesawat terbang. Luar biasa ya, hebat sekali Pak Habibie. Kita bersyukur punya orang seperti ini di Indonesia. Kita juga jangan sampai ya, kita juga bisa loh menjadi orang yang hebat seperti Pak Habibie. Baik teman-teman, itu saja dari saya.
Sekian, terima kasih banyak teman-teman sudah standby dan teman-teman sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.